majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhum wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum di salah satu rumah Allah membaca ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhum, dan mereka dilihat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, wa haffathumul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis zikir dan ilmu. Allahu fiman, Allah banggakan sebut mereka di kalangan malaikat yang ada di sisi. Allah, alhamdulillah, tak bosan-bosannya untuk senantiasa memberikan pujian dan sanjungan kepada Allah Rabbul Alamin, yang sampai saat ini Allah masih mengizinkan kita untuk beribadah kepadanya. Allah Subhanahu wa taala masih memudahkan kaki kita untuk terus melangkah menjawab panggilannya, memenuhi seruannya. Allah Subhanahu wa taala masih menanamkan dalam diri kita niat-niat baik, kebutuhan akan ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing langkah kita, memberikan petunjuk kepada kita, dan memberikan inayahnya, perlindungannya kepada kita dari segala keburukan dan kejahatan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. Tak lupa salawat beriringkan salam untuk Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Sekarang hari apa? Hari Jumat. Hari yang terbaik bagi seorang muslim untuk memperbanyak salawat, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yaumal jum'ah. Saya tidak akan pernah bosan untuk terus mengingatkan di setiap hari Kamis, di malam Jumat, untuk mengingatkan diri saya pribadi dan kaum muslimin untuk selalu bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menghiasi salawat ini selalu di setiap hari-hari Jumat dan secara umum setiap harinya. Setiap kali kita mendengarkan nama Nabi SAW disebutkan dan setiap kali kita membaca hadis-hadis Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita bersalawat kepadanya. Nabi SAW menganjurkan kita untuk memperbanyak salawat di hari Jumat. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keselamatan dan keberkahan bagi Nabi dan seluruh umatnya, seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqamah berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah hingga hari akhirat nantinya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah, saudaraku yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan pelajaran di dalam kitab
Sahihut Targhib wa Tarhib. Hadis-hadis yang sahih yang berisi motivasi dan ancaman. Dan pembahasan kita masih dalam lingkup ancaman bagi mereka yang meninggalkan sunnah dan memperturutkan hawa nafsu. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, hadis yang telah kita bawakan di hari Senin pada pertemuan yang lalu, yang dibawakan oleh sahabat Irbad bin Sariyah radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad taraktukum ala mithlil bayda." Aku telah meninggalkan kalian di atas agama yang terang benderang, yang malamnya bagaikan siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada siapapun yang menyimpang darinya kecuali dia akan binasa. Hadis ini dibawakan oleh beliau al-muallif, sang pengarang kitab rahimahullah, sebagai hadis yang berkaitan dengan mereka yang tidak merasa puas dengan kesempurnaan Islam. Karena sejatinya orang-orang yang melakukan amalan-amalan bid'ah, hati kecilnya tanpa mereka sadari berisi satu hal yang mereka tidak bisa menerimanya. Karena hakikatnya kesempurnaan agama Islam yang tidak akan pernah membutuhkan adanya tambahan maupun pengurangan, sehingga mereka yang melakukan hal-hal di luar standar Islam, sejatinya mereka adalah orang-orang yang belum pernah merasakan kepuasan dengan sempurnanya agama Islam. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan, aku tinggalkan kalian di atas agama yang terang benderang. Nabi SAW telah menerangkan seluruhnya apa yang kita butuhkan untuk menjalani syariat agama ini. Tidak ada amalan yang mendekatkan seseorang kepada surga melainkan Nabi telah menerangkannya, dan tidak ada amalan yang mendekatkan seorang kepada api neraka melainkan Nabi SAW telah mencegah dan melarangnya. Sempurna. Bahkan Nabi SAW mengumpamakan terang benderangnya agama ini dengan perumpamaan yang sangat luar biasa. Malamnya bagaikan siang. Adakah malam bagaikan siang? Namun itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Pernahkah kita menyaksikan malam bagaikan siang? Namun itulah permisalan agar kita benar-benar meyakini bahwa Islam itu tidak ada yang ditutupi, tidak ada yang tersembunyi. Semuanya telah Nabi terangkan. Ma min amalin yuqarribukum minal jannati illa waqad amartukum bih. Tidak ada amalan yang mendekatkan kalian kepada surga melainkan aku telah perintahkan kalian untuk mengerjakannya. Wa ma min amalin yuqarribukum ila an-nar illa waqad nahaitukum an. Dan tidak ada amalan yang mendekatkan kalian kepada neraka melainkan aku telah melarang kalian dan mencegah kalian jangan mendekatinya. Malamnya bagaikan siang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang menyimpang dari agama yang terang benderang ini melainkan mereka akan binasa. Dan kita telah menyebutkan bahwa di antara hal-hal yang membinasakan adalah seseorang yang memperturutkan hawa nafsunya. Al-muhlikat, thalathun min al-muhlikat,
3 hal yang membinasakan seseorang yang memperturutkan hawa nafsunya. Wal'iyadzu billah. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini berisi ancaman bahwa siapapun yang meninggalkan agama yang terang benderang ini, yang menyimpang dari agama yang terang benderang ini, yang melakukan hal-hal yang tidak ada sunnahnya dari Nabi SAW, maka dia akan binasa. Maka agama yang terang ini sangat mudah bagi seseorang untuk menghidupkannya. Ada tuntunannya, amalkan. Tidak ada sunnahnya, tinggalkan. Karena siapapun yang keluar dari ketentuan itu, maka dia akan binasa. Wal'iyadzu billah. Hadis yang terakhir yang akan kita bawakan pada kesempatan malam hari yang berbahagia ini dibawakan dari Amr bin Zurarah. Amr bin Zurarah, dia berkata bahwasanya Abdullah bin Mas'ud pernah berdiri di hadapanku. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah berdiri di hadapan Amr bin Zurarah. Waqafa alayya Abdullah. Abdullah bin Mas'ud pernah berdiri di hadapanku. Wa ana aqussu. Dan ketika itu aku sedang membawakan satu kisah di hadapan manusia. Faqal, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan kepadaku, ya Amr, wahai Amr, laqad ibtada'ta bid'atan dhalalah. Sungguh engkau telah melakukan satu tindakan bid'ah. Au innaka la ahda min Muhammad wa ashabih. Atau engkau lebih berjalan di atas petunjuk dibandingkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُمْ تَفَرَّقُوا عَنِّي حَتَّى رَأَيْتُ مَكَانِي مَا فِيهِ أَحَدٍ. Dan sungguh aku melihat manusia seketika itu mereka berpencar, menjauh dari halaqah Amr bin Zurarah, sehingga aku tidak melihat seorang pun yang masih berada di hadapanku. Hatta ra'aitu makani ma fihi ahad, sehingga aku tidak melihat seorang pun ada di hadapanku. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir dengan sanad yang sahih. Al-Imam Al-Hafidh Abdul Azim mengatakan, wa ta'ti ahadits mutafarriqah min hadzal naw' fi hadzal kitab insyaallah taala. Akan datang hadis-hadis yang terpisah pada pembahasan yang akan kita sebutkan biidznillah taala. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah, hadis ini juga diriwayatkan dari jalur ulama hadis yang lain, di antaranya Al-Imam Ad-Darimi. Kemudian juga diriwayatkan hadis ini dari jalur Abdul Razzaq dalam kitabnya Musannaf. Dan hadis ini senada maknanya dengan kisah Abdullah bin Mas'ud yang juga pernah menentang sebahagian manusia di daerah Kufah. Ketika Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu taala anhu
mendapati sekelompok manusia dalam bentuk halaqah-halaqah. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu ketika beliau berada di Kufah, di Irak atau di Baghdad, beliau menemukan di salah satu masjid di sana mereka mengadakan halaqah-halaqah sebelum mengerjakan salat subuh, yang dipimpin oleh salah seorang di halaqah tersebut yang menyampaikan kepada manusia sabbihu mi'ah, bertasbihlah kalian 100 kali, kabbiru mi'ah, bertakbirlah kalian 100 kali, hallilu mi'ah, bertahlillah kalian 100 kali, dan terus disampaikan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an menemukan manusia melakukan amalan-amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu amalan yang mereka rutin mengerjakannya. Dan amalan itu mereka lakukan dengan suara yang keras, berjamaah. Mereka rutinkan itu. Maka Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu menyampaikan ini kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Hingga pada akhirnya Abdullah bin Mas'ud berhadapan langsung dengan orang-orang yang disampaikan oleh Abu Musa adanya sekelompok manusia yang membentuk halaqah-halaqah di Masjid Kufah. Lantas kemudian mereka dipimpin oleh salah seorang yang memberikan isyarat kepada mereka, hendaklah kalian bertasbih 100 kali. Bertakbirlah kalian 100 kali. Bertahlillah kalian 100 kali. Dan terus seperti itu diingatkan oleh pemimpin mereka tanpa ada sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan kepada mereka, apakah kalian lebih berjalan? Apakah kalian lebih mendapatkan petunjuk dibandingkan Nabi Muhammad dan para sahabatnya? A'antum ahda min Muhammadin wa ashabih? Apakah kalian lebih berjalan di atas petunjuk dibandingkan Muhammad dan para sahabatnya? Ataukah kalian membuka pintu-pintu kesesatan? Subhanallah. Abdullah bin Mas'ud dengan pendiriannya sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui bahwasanya ini adalah satu kemungkaran. Bahkan dalam riwayat dikatakan, sesungguhnya kalian masih saja dekat dengan zaman para sahabat, tapi kalian sudah melakukan amalan-amalan yang sudah keluar koridor dan batasan apa yang pernah Nabi contohkan. Maka Abdullah bin Mas'ud segera memberikan pengingkaran atas yang mereka lakukan, karena dikhawatirkan ini akan terus menjadi satu kebiasaan dan dibudidayakan, dan dikhawatirkan ini akan dianggap satu hal yang dianggap sunnah, padahal Nabi SAW tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Maka Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apakah kalian lebih berjalan di atas hidayah, di atas petunjuk dibandingkan Muhammad dan para sahabatnya? Ataukah kalian memang sengaja membuka pintu-pintu kesesatan? Apakah kalian sengaja membuka pintu-pintu kesesatan? Maka apa jawaban mereka? Ma aradna min hadza illa khaira. Sesungguhnya wahai Abu Abdurrahman, tidaklah apa yang kami lakukan ini melainkan karena kami berkeinginan untuk meraih kebaikan. Apa yang kami lakukan ini niat kami baik. Betul apa yang dikatakan oleh Abu Musa ketika melaporkan kepada Abdullah bin Mas'ud. Mereka melakukan satu kemungkaran dengan gambaran yang baik. Fi surati khair. Maka ungkapan itulah yang juga dibawakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Ma aradna minha illa khair. Tidaklah dari apa yang kami lakukan ini melainkan karena niat kami baik. Subhanallah. Lantas kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, man min muridin, kam min muridin lil khairi lam yudrikhu. Kam min muridin lil khairi lam yudrikhu.
wa fi riwayatin lam yusibhu. Abdullah bin Mas'ud mengatakan betapa banyak orang-orang yang ingin melakukan kebaikan, akan tetapi mereka tidak sampai kepada tujuan mereka. Betapa banyak orang-orang yang berkeinginan untuk melakukan kebaikan, akan tetapi misi mereka tidak sampai kepada tujuan. Karena mereka melakukan satu amalan-amalan yang di luar sunnah Nabi SAW. Demikian pula dengan hadis yang ada di hadapan kita. Ketika Abdullah bin Mas'ud mengingkari salah satu perbuatan Amr bin Zurarah yang sering membawakan kisah-kisah kepada manusia di kala itu. Maka Abdullah bin Mas'ud melihat apa yang disampaikannya telah keluar dari batasannya. Maka Abdullah bin Mas'ud mengingkari kemungkaran itu dengan mengatakan, ya Amr, wahai Amr, laqad ibtada'ta bid'atan, sungguh engkau telah membuat satu perkara bid'ah, dalalah, yang menyesatkan. Au innaka la ahda min Muhammad, atau engkau merasa bahwa dirimu lebih berjalan di atas petunjuk dan hidayah dibandingkan Muhammad dan para sahabatnya. Subhanallah. Ikhwatal iman, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis yang terakhir yang dibawakan oleh al-muallif, sang pengarang kitab rahimahullah, al-Imam Ibnul Munzir, dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Dan ini adalah hadis yang terpenting dari hadis-hadis yang sebelumnya. Dalam pembahasan ini, pembahasan yang berkaitan dengan tarhibun fi tarki sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ancaman bagi mereka yang meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waliman irtakaba bid'atan, dan bagi mereka yang melakukan amalan-amalan bid'ah. Hadis ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena di hadis ini ada satu pelajaran yang kita harus memiliki, pelajaran yang satu ini. Apa itu? Mengingkari perbuatan bid'ah yang dilakukan oleh manusia. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud mengingkari apa yang dilihat olehnya yang telah keluar dari kaidah-kaidah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Abdullah bin Mas'ud memberikan teguran yang keras kepada orang yang melakukan perkara-perkara bid'ah di Masjid Kufah, yang diperintahkan oleh pemandunya untuk bertasbih 100 kali. Hendaklah kalian bertasbih 100 kali. Maka akhirnya kemudian mereka bertasbih dengan suara yang bersama-sama, dengan suara yang keras. Setelah itu diberikan kembali komando, ucapkan alhamdulillah 100 kali. Maka mulai mereka mengucapkan alhamdulillah, dan terus seperti itu, bertahlillah 100 kali. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tidak memilih diam ketika melihat kemungkaran itu. Karena Abdullah bin Mas'ud adalah generasi yang terbaik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, generasi yang terbaik. Generasi yang terbaik adalah generasi yang tidak pernah membiarkan kemungkaran itu terjadi. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan pujian kepada para sahabatnya sebagai generasi pertama yang menemani kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik manusia. Khaira ummah, sebaik-baik umat.
ta'muruna bil ma'ruf, karena kalian selalu mengajak kepada yang ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, karena kalian selalu mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan karena kalian selalu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat, merekalah orang-orang pertama yang mendapatkan pujian itu. Sebagai manusia yang terbaik, generasi yang terbaik, yang selalu mengajak kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar, mencegah dari kemungkaran. Maka Abdullah bin Mas'ud ketika mengetahui ada kemungkaran, maka Abdullah bin Mas'ud tidak memilih untuk diam, akan tetapi beliau memberikan apa yang sudah menjadi satu kewajiban untuk disampaikan, dan tidak akan pernah mereka ridha melihat kemungkaran di hadapannya lantas mereka biarkan itu. Karena mendiamkan kemungkaran bagaikan syaitan yang bisu, seperti yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, as-sakitu 'anil munkar syaitanun akhras. Yang mendiamkan kemungkaran adalah syaitanun akhras, bagaikan syaitan yang bisu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menegakkan hujjah di hadapan mereka, mengingkari perbuatan mereka, dan menyampaikan kepada mereka, kam min muridin lil khairi lam yudrikuhu, betapa banyak orang-orang yang menginginkan kebaikan dari perbuatannya, akan tapi mereka tidak bisa mencapai kepada tujuan dan maksud. Mereka tidak bisa meneladani Nabi SAW dengan itu. Mereka tidak bisa mencapai apa yang diajarkan oleh Nabi SAW dengan perbuatan itu. Maka seseorang tidak cukup dengan niat yang baik ketika beramal, akan tapi dibutuhkan ilmu sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Niat yang baik saja belum cukup. Dan inilah yang semestinya setiap kita bertanya, bagaimana sikap kita melihat orang-orang pelaku bid'ah. Maka hadis ini sejatinya menjadi teguran bagi kita semuanya. Sudah sejauh mana kita mengingkari mereka yang berbuat bid'ah? Seringkali kita hanya meninggalkan orang-orang yang melakukan bid'ah. Kemarin ketika nenek saya meninggal, saya melihat banyak kemungkaran di area pemakaman. Orang-orang yang menjual apa? Menjual bunga. Untuk apa bunga itu? Bunga mereka jual untuk apa? Untuk ditabur. Seakan-akan memberikan bumbu untuk kuburan itu. Selepas kami mengkebumikan rahimahullah dan salah seorang jenazah juga yang disolatkan di Masjid Umar, ketika kami hendak ingin pulang, saya dicegat oleh salah seorang. Kemudian dia minta saya untuk bantu mendoakan si mayit. Pak Ustadz, dia panggil saya dan saya tidak tahu dia. Pak Ustadz, kalau antum menyaksikan sampai terakhir, orang-orang pada pulang semuanya lah, yang ikut mengiringi jenazah, mayoritas sudah pada pulang, mayoritas. Tinggal beberapa keluarga kami. Ketika kami ingin beranjak pulang, kami ditarik oleh salah seorang yang kerabatnya meninggal dunia juga. Kuburan yang ketiga. Kemudian dia meminta saya untuk mendoakan saudara sepupunya yang meninggal. Saya bilang, ini siapa yang meninggal? Saudara saya, saudara sepupu.
Tolong dibantu doakan Ustaz, pimpin doa. Maka saya mulai untuk memberikan nasihat singkat di sana, dan saya katakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika telah usai mengkebumikan salah seorang jenazah sahabatnya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, istaghfiru li akhikum was'alu lahu at-tathbit fa innahu al-ana yus'al. Mintakan kepada Allah ampunan dan mintakan kepada Allah kekuatan dan keteguhan untuk saudara kalian yang telah dikebumikan ini, karena dia saat ini akan ditanya oleh malaikat di alam kuburnya. Mintakan kepada Allah ampunan, istighfar masing-masing di antara kalian, berdoa masing-masing di antara kalian, dan bukan dipimpin doa itu. Ketika itu saya sampaikan, dan ketika itu saya ingatkan bahwa bunga-bunga yang kalian tebarkan ini adalah satu amalan yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Demi Allah, bunga-bunga yang kalian taburkan ini tidak dibutuhkan oleh saudara kalian yang telah meninggal ini. Mereka lebih membutuhkan kepada doa dan istighfar, ampunan, doa dari Allah Subhanahu wa taala. Demi Allah, mereka tidak pernah membutuhkan bunga-bunga yang kalian tabur ini. Kalian beriskan semua. Saya sampaikan langsung kepada orang yang minta saya berdoa, ini harus dibersihkan bunga-bunga ini. Ini amalan yang tidak pernah dicontohkan Nabi SAW. Si mayit tidak pernah mengharapkan itu. Si mayit lebih mengharapkan kepada kita mendoakannya. Demi Allah, Nabi tidak pernah mengajarkan hal yang seperti ini kepada para sahabat. Harus diingkari. Harus diingkari. Dan saya juga mendatangi salah seorang yang menjual bunga di sana. Saya bilang, Bapak ngapain jualan ini? Iya, buat orang-orang beli, buat ditaburin. Saya bilang, Bapak ini nggak boleh. Ini nggak pernah Nabi contohkan ini yang seperti ini. Dan mayoritas yang menjual itu siapa? Muslim atau orang kafir? Pakai kerudung. Siapa yang akan mengingatkan mereka? Sering diantara kita memasuki area pemakaman di sana. Sering kita mengiringi jenazah ke sana, namun tidak ada yang mengingatkan. Akankah kita biarkan hal yang seperti itu, ma'asyil muslimin? Coba kalau masing-masing kita datang ke sana, kita ingatkan mereka. Karena ketahuilah ma'asyil muslimin, kemungkaran merajalela, kemaksiatan yang merebak di tengah masyarakat bukan karena mereka itu bodoh, tapi mereka tidak tahu. Dan karena banyaknya orang-orang yang berilmu yang memilih untuk diam. Kemungkaran yang terjadi bukan hanya karena kebodohan itu semata, tapi kemungkaran itu terjadi karena banyaknya orang-orang yang berilmu yang memilih untuk diam. Siapa yang akan mengingkari itu? Siapa yang akan memberikan nasihat kepada mereka itu? Demi Allah, Abdullah bin Mas'ud mengingkari satu amalan yang amalan itu tidak sampai kepada tahap kekufuran. Oleh karenanya, ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini saya katakan hadis yang sangat penting, karena kita yang sudah banyak belajar, karena kita yang sudah banyak mengaji, karena kita sudah banyak berilmu, yang sudah mengetahui bahwa perkara bid'ah ini tidak dibenarkan, akan tetapi mana peranan kita? Sudahkah kita memberikan peringatan? Setidaknya kita ingatkan mereka, kita nasihatkan mereka, kita tegur mereka. Kebanyakan kita hanya melontarkan mereka pelaku bid'ah, tapi tidak ada andil kita, peranan kita untuk menyampaikan kepada mereka. Sudahkah Anda mengingatkan mereka? Nah, maka kewajiban kita adalah mengingatkan mereka. Masalah dia mau terima mau enggak, itu urusan nanti. Lihat bagaimana Abdullah bin Mas'ud mengingatkan kepada Amr bin Zurarah, laqad ibtada'ta bid'atan, engkau telah berbuat tindakan bid'ah. Subhanallah. Itu di zaman ketika Nabi baru meninggal dunia, di zaman tabi'in. Apalagi di zaman kita yang sudah jauh dari generasi tabi'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat, ilmu yang benar-benar bisa menjadi motor penggerak agar kita mau memberikan hak-hak
saudara-saudara kita yang masih terjatuh kepada hal-hal di luar apa yang dicontohkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setidaknya kita doakan mereka. Ketika kita melihat ada orang-orang yang melakukan bid'ah, setidaknya kita doakan, ya Allah, hidayah berikan kepada mereka. Kita nggak berani menyampaikan, kita nggak berani menasehati mereka. Katakanlah, tapi sudahkah kita mendoakan mereka? Atau kita hanya melontarkan ocehan-ocehan saja? Wah, ini pelaku bid'ah. Doakan mereka, semoga Allah berikan hidayah kepada mereka. Hadza wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.